kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, Pak Bayu absen dulu, belum di absen kan? Laila, Saya. Lolita, Saya. Miftahul Rafi, Rahel, Mahdi, Maya, Mega, Muhammad Rayyan, Muhammad Soli, Muhammad Raihan, Muazzam Jamil, Muhammad Dinar, Muhammad Syahid Saifuddin, Muhammad Adrian Putra, Muhammad Iza Maulana, Muhammad Nadir Syafaat, Nadia, Nani, Natasha, Nafal, Nendra, Putri Anggraini, Putri Jasa, sebelah Rasel, Raisa, Renata, Reza, Rizky, Sabrina, Sindung, Siva, Sevilla, Sonia, Sofiana, Tristan, Vanessa, Amel, Femas, Amal, Firgita, Yenita, Cinapa, Tari, oh Narian, Yulia, Yenita, Zaharatul. Oke ya. Oke, pagi ini kita akan mulai materinya. Apakah sudah siap? Siap. Nah, ini yang materi sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari konsep AI dan berpikir komputasional. Hari ini akan materinya yaitu mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat AI secara langsung. Nah, perangkat AI secara langsung ini banyak macam-macamnya, banyak contohnya. Nanti kita coba beberapa, atau Pak Bayu jelaskan materi tentang perangkat AI. Ya. Lanjut. Nah, ini sebelum kita mulai materinya, kalian simak video berikut ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce,
Rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan Ya, videonya. Nah nih, karena kita di TKJ, pertanyaannya Pak Bayu, bagaimana jika sekolah kita punya sistem AI yang bisa memantau server atau jaringan internet dan menjawab pertanyaan siswa 24 jam. Misalnya, nanti tugasnya Pak Bayu besok ini akhirnya itu membuat layanan chatbot untuk sekolah. Tahu chatbot? Tahu nggak chatbot? Jadi kita tanya misalnya, siapa nama kepala sekolah SMK 1, langsung dijawab. Gatot Kurnianta. Jurusan di SMK 1 ada berapa aja, langsung dijawab. Nah, nanti besok kita bagi beberapa kelompok, tugasnya membuat chatbot layanan sekolah, misalnya eskul. Nanti yang ikut eskul apa, PMR, berarti buat chatbotnya PMR. Kalau yang ikut pramuka, chatbotnya pramuka. Nanti kita bagi kelompoknya, karena ini jumlahnya 40, berarti dibagi 4 lah. Ya, karena 4. Satu kelompok 4 orang. Lakinya ada berapa? Ya, 4 pas. Berarti nanti 5 kelompok cewek, 5 kelompok
Terus yang kedua, seberapa besar waktu kerja kita dihemat jika ada AI yang membantu. Jadi kalian tidur, AI-nya yang jawab. Misalnya kalau makanya tadi dibilang pekerjaan yang hilang di masa depan. Salah satunya customer service yang di bank. Kenapa kamu coba kalau kamu ke bank CS-nya dulu bisa 3, bisa 4, sekarang cuma hanya 1 di bank. Dikurangi. Kenapa? Karena di websitenya atau di aplikasi mobilnya sudah ada pemberitahuan. Misalnya kalau buka rekening kayak dulu, sekarang malah buka rekening bank lo bisa online, nggak harus ke bank. Kamu buka rekening lewat aplikasinya, foto KTP-nya, selfie wajahnya, sudah jadi buku rekening. Jadi nggak perlu ke bank. Nah itu salah satu. Kalau yang di bidang IT itu perkiraan programmer, gila pekerjaannya programmer. Kenapa? Lewat ChatGPT tadi coba belajar siapa itu? Udah coba ChatGPT, dia bikinkan saya program aplikasi web tentang apa? Langsung ChatGPT yang menjelaskan. Tapi ya meskipun, tapi kita harus tahu dasarnya. Itu ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian memahami cara kerja dan fitur utama perangkat AI. Yang kedua, mampu mengoperasikan perangkat AI untuk tugas praktis di bidang TKJ. Yang ketiga, dapat mengevaluasi manfaat, keterbatasan, dan risiko penggunaan AI. Jadi kita harus tahu cara menggunakannya apa, mengoperasikannya gimana untuk tugas, bukan untuk mencari jawaban di semesteran besok ya. Terus yang ketiga, dapat mengevaluasi manfaat, keterbatasan, dan risiko penggunaan AI. Nah, ini Pak Boy tanya, dari antara tiga ini sudah pernah pakai kan? Ya pastilah ya. Google Maps sudah pernah pakai, ChatGPT sebagian, YouTube pastilah. Tiap hari lihat YouTube. Nah, sekarang Pak Boy tanya, apakah AI bisa menggantikan guru kayak Pak Bayu? Kira-kira, ayo katakan. Ayo, baris gimana? Beda, Pak. Oh ya, Nadia gimana? Bisa gantikan apa enggak? Tidak sepenuhnya sih. Tidak sepenuhnya, kenapa? Karena ChatGPT tidak mempunyai empati. Bukan ChatGPT nih, Oh, iya. AI secara khusus. Kalau ChatGPT kan salah satu. Iya. AI, ini kan Pak Boy nggak tanya apakah ChatGPT bisa menggantikan guru, bukan. Apakah AI bisa menggantikan guru? Tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena tidak mempunyai empati. AI juga tidak punya emosional. Emosional, saya emosional. Ya, boleh. Kita hargai. Pasti sebagai sana. Lihat, bisa apa enggak, apa setengah? Nah, dia setengah. Terus tadi tidak, Rizky tidak. Terus Yulia gimana? Tidak, iya, setengah. Bisa jadi guru. Alasannya? Kenapa? Karena AI biasanya yang kita mau sesuai dengan yang kita mau. Terus, oke lanjut. Nah, rencana kegiatan kita yaitu mempelajari tentang AI dan ChatGPT. Kenapa Pak Bayu pilih ChatGPT? Karena itu yang paling sering kita gunakan saat ini. Jadi kita nanti akan jelaskan ChatGPT. Lanjut. Nah ini kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer
komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan wajah, kayak tadi yang di video ya, pemrosesan bahasa alami, dan analisis data. Kamu kalau chat GPT nanti Pak Boy kasih dulunya, tapi jangan bikin males. Ini contoh aplikasi AI yang gratis. Yang pertama Canva. Canva itu gratis kalau kamu punya email. Belajar itu. Apa sudah punya akun belajar? Belum. Nanti Pak Boy buatkan. Jadi biar Canva-nya premium. Ya, dan butuh proses memang langsung bikin 76 apa langsung. Nanti sama 11 gaji satu. Nanti Pak Boy buatkan akun. Jadi nanti itu siswa.smk belajar. Jadi emailnya yang dimasukin Canva-nya pakai itu. Jadi otomatis nanti pakai jadi akun premium. Premium itu fungsinya ya fontnya nggak terbatas, animasinya nggak terbatas, nggak usah bayar. Langsung. Apa? Yang penting nurut sama Pak Bayu. Ya ini ya Canva. Jadi desain grafis ini termasuk AI. Ya, membuat AI di Canva itu sekarang udah canggih di Canva itu. Bikin video bisa, bikin animasi video tuh bisa. Ada yang viral kemarin, launching video animasi merah putih. Apa judulnya? Hah? Merah putih. Sudah lihat trailernya belum? Katanya itu launching tanggal 14 Agustus. Itu launching itu Pak Boy udah komen kanan sekarang. Ya, kamu bandingin aja hasil animasinya sama yang animasi sebelumnya Pak. Oh iya Jumbo, terus sebelum Jumbo apa? Yang sering apa Upin-Ipin bisa. Apa yang versi Indonesia tuh loh? Di Joko Jarwo. Coba lihat trailernya itu aja. Itu kayak apa ya? Maksudnya bukannya Pak Bayu sih, bukan. Itu kayaknya agak susah Pak Bayu menjelaskan. Ya, oke, lanjut. Yang kedua ini, nah ini namanya Lumen 5. Lumen 5 itu mengubah teks menjadi video. Nanti lihat di browsing itu Lumen 5. Oh ya. Lumen 5. Sudah pernah coba kok itu. Yang ketiga, Sway. Presentasi interaktif dari Microsoft. Ini buat PPT apa macam-macam. Yang keempat, Trello. Desain grafis ini sama kayak Canva ya. Ada animasinya. Yang kelima, Powtoon animasi. Ini sama kayak Canva. Jadi kita bisa bikin karakter atau animasi yang menarik untuk presentasi. Sekarang presentasi itu gak zaman kayak Pak Bayu pakai PowerPoint, ini gak zaman. PowerPoint itu minimal pakai Canva, pakai yang AI. Jadi kalau ada tugas presentasi jangan pakai PowerPoint. Udah Pak Bayu kasih internet itu digunakan dengan baik. Ya, jangan PPT kurang menarik kalau PPT PowerPoint ya. Nah ini contoh perangkat AI yang populer untuk siswa. Ya. Sebenarnya banyak, ada ChatGPT, ada yang sejenis ini banyak. Ya.
ChatGPT adalah model kecerdasan buatan berbasis NLP, Natural Language Processing, yang dikembangkan oleh OpenAI, dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami seperti manusia. Secara sederhana, ChatGPT bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan konsep, membantu menulis, menerjemahkan, hingga membuat ide kreatif berdasarkan input teks yang diberikan. Misalnya nanti ada Pak Guru kasih tugas, tolong bikinkan ide video atau ini untuk atau lomba untuk 17-an tahun ini. Kamu tinggal tanya aja di ChatGPT. Saya adalah siswa kelas 11 SMK Tegalsari, disuruh membuat ide lomba 17-an. Apa? Muncul nanti ide-idenya. Itu, ya. Nah, ini ChatGPT itu berbasis GPT, Generative Pre-trained Transformer. Generatif itu menghasilkan teks, pre-trained berarti telah dilatih sebelumnya dengan data dalam jumlah yang besar. Transformer adalah arsitektur AI yang digunakan untuk memproses bahasa. Jadi karena semua orang hampir menggunakan ChatGPT, maka ChatGPT itu kamusnya itu banyak, isinya itu banyak, lebih lengkap, hampir sama kayak Google. Makanya sekarang Google agak tersaingi sama ChatGPT. Kita dengar ChatGPT mau dibeli Google kan? Semua punya Google. Google sekarang semua merajalela. Google, email harus pakai Google. Instagram punya Google. Hampir semua punya Google. Nih, kemampuan utamanya ChatGPT satu, menjawab pertanyaan dengan konteks, membantu penulisan artikel, kode, email, dan sebagainya. Terus yang ketiga, menerjemahkan dan merangkum. Nanti dapat tugas dari Pak Guru, silakan merangkum materi ini, masukin ChatGPT, tolong rangkumannya 3 paragraf. Nah, itu udah penting aja dong. Terus yang kedua, bagaimana ChatGPT bisa membantu kamu belajar, bukan mencontek. Karena nanti kamu ujian, kenapa Pak Bayu pakai aplikasi itu? Dia enggak lihat Google, lihat ChatGPT. Itu tujuannya. Kamu soal ujian ini description, topik apa jawabannya? Langsung dapat 100 kalau gitu. Apa? Yang kedua, membantu untuk belajar dan mencari hal yang kurang mengerti. enggak, bagaimana ChatGPT membantu kamu belajar, bukan mencontek. Oke, sekarang langsung praktek. Buka komputernya. Buka ChatGPT. ChatGPT.com. Sudah buka ChatGPT-nya?
Ya, ChatGPT itu sebenarnya banyak. Kita pakai ada namanya Queen, ada ChatGPT, ada ini. Nah, kalau nggak ada internetnya, gabung aja. Oke, kelompok bertiga lah. Jangan semuanya bukan nggak gampang dari internetnya. Jangan buka semuanya ya, nanti agak lemah. Oke, bandingkan dulu di depan. Tadi yang belum buka. Nah, ini tampilannya. Jadi Pak Bay jelaskan tampilan ChatGPT ya. Ini jadi kalau kita belum login, jadi sebaiknya sebelum masuk ChatGPT itu login. Nah, ini kalau belum login tampilannya seperti ini. Ini ada login, ada sign up for free. Jadi ini bisa dipakai ChatGPT-nya, tapi nggak login nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau ingin kesimpan di database-nya kita, pakai emailnya kita. Jadi kita login, pilih sign up for free, terus continue with Google. Jalan. Nanti pilih email, kalau nggak ada di sini, pakai emailku apa, masukin, coba langsung dicoba. Emailmu apa? Salah satunya aja di kelompok itu. Nah, nanti kalau sudah masuk akun Google-nya, nanti munculnya seperti ini. Nah, di pojok kiri bawah itu ada tulisannya ini. Dicoba dulu, jangan. Pokoknya sampai login dulu. Satu dimatikan, disunjon. Ini banyak ada. Disunjon. Ayo. Mana kamu? Jangan. Yuk, nyalain toh. Ya nggak dipakai, dimatikan aja komputernya biar nggak nyedot.
kamu lompat loh ya. Hari Jumat ingat-ingat pokoknya itu kamu lompat. Akunnya ini pakai sama 3C1. Mana? Oh, lompat aja, pakai punya aku aja. Jangan pakai punya 3C1. Bikin aja ini baru emailnya. Kopinya siapa? Buat. Kalau komputermu di sini, bikin profilnya itu Chrome-nya tuh bikin profilmu sendiri gitu loh. Chrome-nya, tau nggak? Bikin profil Chrome. Tapi masuk Chrome, nah ini kayak ini. Pakai yang minumnya aja.
Sudah. Sudah. Berarti tinggal ini belum 1, 2. Sudah. Oke, sudah. Nah, berarti kamu ke depan. Ya. Ini kenapa tadi Pak Bayu bilang harus pakai akun Google-mu. Jadi biar kesimpan nanti apa yang kamu isi, yang kamu cari itu nanti di sini itu ada di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada chat. Nah, itu apa yang sering kamu buka atau cari itu kesimpan di sini. Dia tuh email. Jadi nggak hilang. Jadi kalau misalkan pakai akun Gmailnya, terus, nah di sini ada fitur namanya New Chat. New Chat ini kalau kita klik kanan open link, ini nanti kamu ada 2 chat GPT yang berbeda. Misalnya ini tanya materi 1, yang kedua materi 2. Jadi bisa kamu bikin double tab. Kalau set-chat, berarti kamu cari kemarin tugasnya Pak Bayu apa ya? Nah, berarti tinggal cari apa materinya apa. Jadi simpan. Asal emailnya sama, ya jangan ganti-ganti. Library ini yang pernah kamu buat contohnya. Ini Pak Bayu contoh, buatkan deskripsinya. Pak Bayu malah jadinya kayak begini. Jadi kemarin Pak Bayu bikin deskripsinya malah kayak gini. Jadi enggak, karena Pak Bayu harusnya kalau membuat gambar itu harus ada contohnya. Jadi biar mirip. Misalnya ada fotomu, tolong bikinkan kartun dari gambar kertas. Itu lebih mirip. Kalau ini kan Pak Bayu pakai deskripsi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ini rumusnya itu apa namanya? Prompt. Nah, yang kita tulis di sini tuh sebutannya prompt. Jadi kalau kita nulis prompt tuh harus jelas. Ya, ini contoh. Coba kamu sekarang ketik sama-sama. Coba cari nih. Kita
Ketik, ayo coba kita gini. Buatkan pidato tentang etika digital. Ayo coba. Semuanya coba. Ketik di ChatGPT-nya, buatkan pidato tentang etika digital. Newtek itu biarin aja. Newtek. Buatkan pidato tentang etika digital. Newtek aja harus biarin aja. Newtek. Jangan itu bikin baru. Buatkan pidato tentang new chat ya, chat baru, jangan yang tadi udah kamu tanya-tanya itu jangan. New chat Nyam. Ini baru bikin. Waduh. Ya udah pakai yang free aja. New chat ini karena obrolan baru di tangan. Loh, jangan. Jadi yang tadi itu nggak hilang itu. Ini kan kau belum tanya toh? Ya udah langsung. Buatkan pidato tentang ini Pak Bayu coba juga nih. Kira-kira muncul apa? Sayangnya. Buatkan pidato tentang coba diperhatikan ke depan. Kira-kira sama nggak isinya? Kita hidup di era digital, betul nggak? Sama nggak ini? Coba Pak Bayu lihat. Isinya sama apa? Di era modern saat ini. Oh, betul. Gitu. Beda. Mana? Nih. Ada yang sama enggak? Loh. Paragraf pertama sama kedua. Ada yang sama enggak nih? Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital di mana informasi dapat diakses. Ada yang sama enggak? Apa? Enggak, yang kamu ketik kan sama tadi. Kalau disuruh buatkan pidato tentang etika digital, harusnya jawabannya sama. Sama Pak. Ya kan? Ada yang sama nggak? Mana? Ada. Sama ada salahnya. Informasi hadirin yang saya hormati, di era digital oke, bagilah. Ayo, jangan ribut. Ya. Apa yang bisa kamu ambil? Nah, ini Pak Bayu kasih prompt yang sama, tapi isinya beda-beda. Pidatonya pidato. Harusnya kan kalau ngasih pertanyaan satu harus jawabannya sama. Ini beda-beda. Ada yang sebenarnya Pak Bayu bilang tadi, ada nggak sama? Mungkin kalimat atasnya sama, Assalamualaikum kepada Bapak Ibu mungkin itu. Terus yang di bawah itu hadirin yang saya hormati mungkin sama, tapi isinya beda, tapi intinya itu sama. Tapi kata-katanya beda. Ada yang sama nggak? Tadi Maya katanya sama. Intinya Pak.
Oh intinya mana apa? Hadirin, kita hidup di era digital di mana teknologi telah menjadi bagian dari hampir setiap aspek kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai Pak Boy nggak ada bangun tidur. Pak Boy nggak ada bangun tidur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Beda. Oh. Ya, itu contoh sampel. Nah, sekarang dicatat di Word-nya, di komputer masing-masing. Terus kalian amati cara ini ya, ini tugasnya, tugas. Tugasnya tadi ini sudah. Jangan ditutup lagi loh ya tugasnya. Tugasnya mau berempat mau bertiga nih? Nah, ini jadi kalian bikin kelompok 3 atau 4, tapi paling enak ya 4 ya. 5 silakan 4 aja, maksimal 4 3 atau 4. Nah, ini pilih satu perangkat AI, bisa ChatGPT. Ini Win ini sama juga, Win ini sama. Win ini sama. Kelompoknya bikin kelompok 4. Nah terus yang tadi kalian tugaskan itu dicatat, muncul jawabannya apa. Nah ini ya, tadi itu yang udah pembaik dulu. Terus kalian amati cara kerja ChatGPT. Terus menganalisis hasil output. Terus apakah jawabannya akurat apa enggak. Yang selanjutnya apakah ada yang terasa bias atau kurang tepat. Ya, bisa gini. Bandingkan saya kasih kunci lagi nih. Setelah kita cek GPT, ini bisa kita perbaiki ya. Misalnya pidato tentang etika digital. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf sekolah, dan teman-teman sekali yang saya cintai. Nah, ini kita bisa perbaiki. Tolong karena di komputer nggak perlu kita tolong. Langsung aja perbaiki Bapak Ibu guru SMKN 1 Tegalsari dan teman-teman 11 IKJ 2 SMKN 1 Tegalsari. Nah ini tinggal diantar. Nanti ChatGPT memperbaiki susunannya. Jadi misalnya kita tanya pertanyaan kira-kira jelas atau enggak lengkap, bisa kita tanya lagi. Nah ini jadi bandingkan dulu. Ngobrol dulu dong gantian. Nanti Pak Boy jelaskan, baru kamu eksplorasi sendiri komputernya. Tadi kuncinya tadi ini. Assalamualaikum yang saya hormati Bapak Ibu guru. Nanti nggak lengkap, Pak Bayu mau perbaiki Bapak Ibu guru SMK 1 Tegalsari dan teman-teman 11 TKJ 2 SMK 1 Tegalsari. Jadi dia sudah perbaiki, dijawab baik, akan saya perbaiki pidatonya agar sapa membuka sesuai dengan yang Anda inginkan. Diperbaiki lagi pidatonya, ditambahi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK 1 Tegalsari dan teman-teman kelas 11 TKJ 2 SMK 1 Tegalsari yang saya banggakan. Itu kalau diperbaiki. Dihapus juga bisa. Hapus 11 TKJ 2 cukup Bapak Ibu guru saja. Kita mau perbaiki, kita enter. Nanti dihapus, dia otomatis memperbaiki lagi. Misalnya pidatonya kurang lengkap dan kurang menarik,
dirubah, tidak usah pakai hadirin, tidak perlu kata hadirin. Nanti diperbaiki lagi. Oh, jadi yang hadirin itu diganti teman-teman sekalian. Itu ya, ini untuk cari materi. Bikinkan foto juga bisa. Bikinkan foto sih. Coba sekarang ini di foto dulu ya tugasnya. Udah di foto dulu. Ini tugasnya. Yang tadi itu berfoto. Misalnya gini, ya tadi kan, tugasnya nih ya. Setelah tadi Pak Boy suruh yang pertanyaan tadi itu, ya kan, buatkan pidato tentang etika digital. Outputnya seperti apa? Nah, outputnya seperti ini, misalnya outputnya seperti ini. Ini kamu screenshot. Ini misalnya ini outputnya seperti ini, taruh di Word. Nah, terus kalian menganalisis hasil output. Apakah jawabannya akurat? Kalau kamu bilang jawabannya tidak akurat, ya. Jawabannya tidak akurat. Apakah jawabannya akurat? Apakah jawabannya tidak akurat? Tidak akurat. Nah, enter. Terus harusnya kamu perbaiki apa tadi mana tadi? Nah ini tidak akurat. Terus tadi diperbaiki ini. Terus kamu screenshot lagi. Sini. Taruh lagi di Word. Nah ini akuratnya seperti ini. Ini jawaban akuratnya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang kurang bias atau tepat? Misalnya ada, pokoknya dibuat ada, jangan tolong. Apakah jawabannya akurat? Ya, berarti kan nggak ada ini kamu kerjain lagi. Jadi apakah jawabannya akurat? Tidak. Ya. Apakah terasa bias atau kurang tepat? Ya. Kenapa harus begini? Harus ada jawabannya. Kalau kamu, apakah terasa bias kurang tepat? Ya. Tidak pas. Kan ada jawabannya. Nah itu di screenshot ada di sini ya. Oke, dikerjakan dulu. Nanti tak, kan Pak Boy juga. Nah, sebenarnya itu kan membutuhkan waktu. Jadi kamu ini istirahatnya mulu. Iya. Kamu istirahat sekarang loh. Kerjain dulu sebentar. Download aplikasinya deh. Download aplikasi, bisa ikut Lightshot. Download aplikasi mana nih? Lightshot buat screen. Ayo, Lightshot, download, pilih yang
yang for Windows. Nanti download terus diinstal. Jadi kalau mau screenshot tinggal tombol print screen nanti di-download. Nah, ini screenshot cepat ini langsung copy ke Word. Coba like shot download di komputernya. Balikan. Oke ya, tadi kan sudah Pak jelaskan artinya ChatGPT dan lain-lainnya. Sekarang penutupannya, kalian nanti bisa ditulis di tugasnya itu, siswa menulis fitur AI yang paling berguna bagi saya adalah apa, karena apa. Ya, misalnya kamu nanti pilih aplikasinya yang AI itu apa, karena apa. Ya, itu. Terus yang individu. Nanti tapi taruh di folder drive yang tadi. Ya, tadi kan satu folder isinya Word yang tadi, yang apa? ROM-nya tadi itu, yang kedua gambarnya, yang ketiga individu per Word yang ini tugasnya ini ya. Yang tadi kelompok kan tadi suruh pilih yang ini tugasnya tadi, ya kan sudah nih yang kelompok tadi yang dikerjakan. Nah, observasi yang tadi yang Word itu, observasinya Word dikirim di Google Drive. Nah ini tes dulu nih. Setelah kita belajar AI hari ini, kita tes tebak gambar. Tebak gambarnya nih AI atau bukan? Google Map AI atau bukan? AI. Ayo bukan? AI. Menggunakan AI untuk kalkulator. Nah, hanya alat itu biasa. Pengenal wajah menggunakan mesin. Ini karena kita nggak masuk kuisnya, nanti kita lanjut. Nah ini bisa dicoba. Kalau ChatGPT dijadikan teman curhat, kira-kira dia jawab apa? Kalau misalnya tanya ChatGPT, bagaimana cara menghindari PR? Nanti di ChatGPT-nya kasih solusi apa? Nanti bisa dicoba. Ada ide kreatifnya nanti. Nanti rencana tidak lanjut, kita ketemu lagi minggu depan tentang penggunaan chatbot di lingkungan sekolah. Itu nanti tugasnya. Kita buat cara menggunakan chatbot di lingkungan sekolah. Itu tetap nanti pakai ChatGPT. Fungsinya apa terus pakai ChatGPT. Nggak perlu kamu terlalu paham sama pemrograman. Yang penting prompt-nya jelas, tahu alurnya. Nah ini tugas pengayaannya. Nanti bisa dicoba di rumah. Salah satu perangkat tadi kan udah pakai ChatGPT, bisa coba yang lain di rumah. Misalnya kita pakai tadi Queen. Nah, Queen itu sama dengan ChatGPT itu sama enggak? Pakai ChatGPT. Jangan ChatGPT aja. Kalau ChatGPT tadi ada yang tanya, Pak ini mau limit. Nah, kalau limit itu berarti kamu sering request pertanyaan atau seringnya itu biasanya kamu minta gambar atau sering download gambar. Misalnya gambarnya gini. Kenapa dia limit? Bikinkan saya gambar A. Bukan ini, perbaiki yang A ini menjadi begini. Mundur lagi. Bukan ini seperti ini yang jadi kebanyakan. Jadi sebaiknya harus punya akun 2 atau 3 atau 4 atau 5. Kalau mau sehari pakai ChatGPT terus. Misalnya kita pakai akun bayupadu1@gmail.com. Tapi kalau udah limit, bikin lagi email bayupadu2@gmail.com. Kalau limit lagi bayupadu3@gmail.com. Ya itu cara mengatakan kita pakai free daripada bayar. Itu ya. Kalau ada yang tadi tanya, kenapa kok limit Pak? Ganti email, pasti nggak limit lagi. Ini siapa anggota kelompok yang aktif pada pembelajaran ini, nanti kita cek di Google Drive-nya. Itu aja ya dari Pak Bayu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu minggu depan. Ya.